Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ukuran kinerja strategis pusat investasi. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan istilah pusat investasi? Bagaimana kinerja keuangan pusat investasi diukur? Jadi, pusat investasi tersebut merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur dari laba yang diperoleh dalam satu periode, yang dikaitkan dengan aktiva yang digunakan untuk mencapai laba tersebut. Dan menurut definisi yang lebih gampang, jadi para direktur unit-unit tersebut melatih pengendalian atas pendapatan, biaya, dan tingkat investasi. Dengan demikian, evaluasi dari kinerja keuangan unit-unit tersebut secara logis harus membentuk sebuah pengukuran dari modal yang diinvestasikan. Jadi, pusat investasi ini merupakan level subunit tertinggi dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, bagaimana kinerja keuangan pusat investasi diukur? Ada 5 langkah dalam menilai kinerja keuangan unit-unit investasi strategis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, ada tentukan isu-isu strategis yang melingkupi permasalahan. Dan yang kedua, identifikasi tindakan-tindakan alternatif. Tugas utama adalah memilih satu atau lebih indikator kinerja keuangan yang dimasukkan dalam mengukur tingkat investasi pada tiap unit. Nah, indikator-indikator alternatif yang diajukan mencakup ada ROI, RI, atau nilai tambah ekonomi yaitu EVA. Yang ketiga, ada dapatkan informasi dan lakukan analisis terhadap tindakan-tindakan alternatif yang telah dibuat. Yang keempat, berdasarkan strategi dan analisis, pilih dan implementasikan tindakan alternatif yang diinginkan. Yang kelima dan yang terakhir, sediakan evaluasi terus-menerus dari efektivitas 4 langkah yang telah dilakukan. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Apa 3 ukuran kinerja keuangan untuk pusat investasi? Yang pertama ada ROI, yaitu Return on Investment. ROI ini didefinisikan sebagai beberapa ukuran keuntungan dibagi oleh beberapa ukuran modal dalam unit bisnis. Dan ukuran ROI ini adalah ukuran yang paling umum digunakan kinerja keuangan pusat investasi jangka pendek. Yang kedua ada RI, yaitu pendapatan residual atau residual income RI. Didefinisikan sebagai jumlah dolar sama dengan pendapatan unit bisnis dikurangi beban yang berhubungan untuk tingkat investasi pada unit. Yang ketiga ada EVA atau nilai tambah ekonomi atau ekonomi value added. Ini merupakan perkiraan dari keuntungan ekonomi sebuah unit bisnis yang didorong selama waktu yang ditentukan. Dalam bentuk sederhananya, EVA dapat didefinisikan sebagai keuntungan dikurangi beban yang dihubungkan atas penggunaan aset atau modal selama periode tersebut. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ROI dan bagaimana menghitungnya? ROI adalah hasil dari 2 komponen, ROS dan AT. ROS adalah laba atas penjualan atau return on sales. AT adalah perputaran aset atau asset turnover. Jadi, karena penjualan dan keuntungan berhubungan dengan jangka waktu, untuk konsistensi jumlah aset yang digunakan untuk menghitung ROI biasanya ditentukan dari rata-rata sederhana. Nilai aset di awal periode dan nilai aset di akhir periode. Jadi rumus ROI adalah ROI sama dengan ROS atau laba atas penjualan dikali AT atau perputaran aset. Dan lebih jelasnya lagi, ROI sama dengan keuntungan dibagi dengan penjualan dikali penjualan dibagi oleh aset. Selanjutnya ada soal nomor 4. Apa persoalan pengukuran yang harus diperhatikan saat menggunakan ROI? Yang pertama, pendapatan dan investasi. Sejauh mana kemungkinannya diukur dengan cara yang sama untuk tiap unit. Contohnya, semua unit yang dievaluasi harus menggunakan inventory cash flow assumption, FIFO atau LIFO, yang sama dan metode penurunan yang sama pula. Yang kedua, metode pengukuran harus beralasan dan adil untuk semua unit. Contohnya, jika beberapa unit memiliki aset yang lebih lama dibanding yang dimiliki oleh unit lain, penggunaan NPV untuk aset secara signifikan dapat membuat ukuran ROI berat sebelah dalam menyokong unit-unit yang lebih luas. Selanjutnya ada soal nomor 5. Apa saja keuntungan dan batasan ROI sebagai ukuran kinerja? Keuntungannya antara lain
mudah dimengerti oleh para direktur, dapat dibandingkan dengan angka bunga dan angka ROI alternatif, dan digunakan secara luas. Adapun batasannya yaitu penghentian untuk unit-unit ROI yang tinggi untuk menginvestasikan proyek-proyek dengan ROI yang lebih tinggi dibanding angka minimum laba tapi lebih rendah dibanding ROI unit terbaru. Selanjutnya dapat mengarahkan kepada masalah-masalah kesulitan tujuan seperti pembuatan keputusan tentang investasi suboptimal. Selanjutnya membantu unit-unit besar, dan yang terakhir sulit untuk menentukan angka minimum laba untuk subunit perusahaan. Soal yang keenam, apa yang dimaksud standar netral dan apa kegunaannya? Standar netral arm's length standard diadakan untuk mengatur harga transfer untuk mencerminkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang bertindak independen. Standar netral diterapkan di banyak cara, namun 3 metode yang paling sering digunakan adalah: yang pertama, metode perbandingan antara; yang kedua, metode harga penjualan kembali; dan yang ketiga, metode biaya plus. Soal yang nomor 7, apa komponen dari RI? Pendapatan residual atau residual income RI adalah jumlah dolar sama dengan pendapatan unit bisnis dikurang beban yang berhubungan untuk tingkat investasi pada unit. Beban ditentukan dengan melipat gandakan tingkat laba minimum yang diinginkan oleh tingkat investasi dalam divisi. RI dapat diinterpretasikan sebagai pendapatan yang diperoleh setelah divisi membayar beban untuk dana yang diinvestasikan oleh manajemen puncak dalam divisi. Dan selanjutnya nomor 8, apa saja keuntungan dan batasan dari RI sebagai ukuran kinerja? Yang pertama, keuntungan memberikan dorongan untuk menerima semua proyek dengan ROI di atas angka minimum laba. Yang kedua, dapat menggunakan angka minimum laba untuk digunakan pada risiko yang berbeda-beda. Yang terakhir, dapat menggunakan angka minimum laba yang berbeda pada tipe aset yang berbeda. Batasan yang pertama, membantu unit-unit besar. Yang kedua, sulit untuk menentukan angka minimum laba untuk subunit perusahaan. Nomor 9, apa saja tujuan ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pusat investasi? Tujuan mengevaluasi kinerja keuangan pusat investasi ada 2. Yang pertama, manajer divisi dapat menghasilkan laba yang memuaskan atau investasi. Yang kedua, manajer divisi hanya melakukan investasi tambahan jika investasi tersebut dapat menghasilkan laba yang memuaskan dibandingkan dengan investasinya. Yang nomor 10, apa itu rasio laba hak? Bagaimana cara penghitungannya dan cara menerjemahkannya? Rasio laba hak. Rasio ini merupakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Hitungan laba dan bagaimana cara menerjemahkannya. Yang pertama, laba kotor. Profil margin sama dengan penjualan bersih min harga pokok penjualan dibagi sales. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba bersih. Net profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi sales. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Soal nomor 11, apa saja 3 metode yang paling umum digunakan dalam perpajakan internasional untuk menentukan harga transfer yang dapat diterima Jenderal Pajak? Jelaskan setiap metodenya secara rinci. 3 metode tersebut, yang pertama yaitu metode perbandingan harga. Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Membandingkan harga dalam suatu transaksi produk dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar yang mencerminkan fungsi, aset, resiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak independen. Yang ketiga, metode biaya plus.
metode penetapan harga jual dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Soal nomor 12, apa yang dimaksud pengambil alihan dan apa peran penentuan harga transfer dalam hal ini? Pengambil alihan atau expropriation yaitu terjadi saat pemerintah mengambil kepemilikan dan pengendalian atas aset yang telah diinvestasikan oleh investor di luar di negaranya. Peran penentuan harga transfer antara lain, yang pertama, memotivasi usaha tingkat tinggi pada bagian manajer subunit. Yang kedua, kesesuaian tujuan, seperti contohnya mencapai konsisten antara pengembalian keputusan yang telah dibuat oleh manajer dan tujuan-tujuan manajemennya. Yang ketiga, menghadiahi para manajer secara adil atas usaha dan kemampuan mereka, serta keefektifan keputusan yang telah mereka buat. Soal nomor 13, bagaimana konsep nilai tambah atau EVA membandingkan sebagai ukuran kinerja keuangan ROI dan RI. Sebagaimana dengan RI dan ROI, EVA adalah sebuah metrik yang berpotensi untuk mengevaluasi kinerja keuangan unit karena secara eksplisit ia menggabungkan tingkat modal yang diinvestasikan dalam ukuran. Karena itu, sama halnya dengan RI, tidak ada ukuran ROI dinyatakan sampai ada satu pemulihan dari biaya modal. Sama halnya dengan RI, EVA memotivasi para direktur untuk meningkatkan investasi selama laba investasi seperti itu setidaknya melampaui biaya modal.